Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola Game Week 32 menuju ke 33, di mana saat ini Game Week 32 juga masih belum berakhir ya. Masih ada beberapa pertandingan tersisa. Tapi karena memang 32 ini dicicil per hari, jadi kita harus menunggu hasilnya day Tiap by day. hari, tiap harinya subuh lagi. Jadi tetap kita akan coba planning Game Week 33 karena salah satu admin kita akan menggunakan chip mereka, yaitu Fusion. Perlu bilang juga ini kita record ini sebelum Spurs Tottenham main tanding. jam 12 nanti Spurs. Oke, seperti itu ya. Jadi kayaknya Harry Kane nggak main nih. Oke, ada announcement dulu guys sebelum kita mulai. Ada European Super League yang lagi rame dibahas. Turut bersuka cita ya, kalau buat gue turut bersuka cita ini nggak jadi. Kenapa? Lu seneng ada European Super League? Nggak seneng gue turut bersuka cita ini nggak jadi. Oh, oke. Cuma gue yang sedih. Kenapa Zo? Itu gara-gara Munchen nolak European Super League, Schalke jadi degradasi. Coba Munchen nggak degradasi Schalke. Beda motif ternyata ya. Ada motif. Kalau kita lebih ke kiblatnya Liga Jerman. Ya, tapi kalau dari gue sih, gue rasa ini isu yang memang akan mempengaruhi banyak efek di tim mereka sendiri ya sekarang. Jadi gak tau nih, contohnya kayak chairman salah satu dari 6 ini kan sudah ada yang mengundurkan diri ya. Betul, saya sangat senang. Saya sangat bahagia. Akhirnya penantian bertahun-tahun terjadi. Dan ya kita lihat juga ada pelatih yang terkena sanksi, yaitu dipecat ya, Mourinho ya. Jadi ini Nah itu gue pengen tahu loh. Kenapa? Malu gak ya yang punya Spurs? Maksudnya gini loh. Wah, lu gak setuju sama gua, mau gua pecat lu ya gitu. Terus udah dipecat, yang lain pada bubar. Ya gue ikutan bubar deh, tapi gue udah kagok mecat, gimana dong? Malu gak? Tapi banyak berita kalau di Twitter si Mourinho tuh dipecat bukan karena nggak setuju ESL sih. Cuma pemecatan Mourinho gue juga bingung ya. Dia tuh weekend ini ngelawan City loh di final Carabao Cup. 6 days before final. Iya, sampai seminggu lagi nggak dikasih tuh. Why? Dan apa ya? Kenapa nggak kemarin aja gitu, abis lawan Everton gagal menang pecat. Nunggu dulu, kayak timingnya pas nih ESL keluar, banyak isu, gue pecat aja. Ya? Dan kalau lu jadi pemain juga, pagi-paginya, ya. Sesudah dia ngobrol soal ESL ini sama owner, paginya dia memutuskan gua nggak akan ngelatih. Ya jadi mungkin beda karena kalau Mourinho yang resign, dia tuh nggak dapat kompensasi. Bukan mundur diri. Karena gua nggak setuju, gua nggak akan ngelatih di latihan pagi-pagi hari. Gua nggak akan datang ke training. Nggak mimpin sesi latihan kan? Iya, karena itu jadi dipecat gitu, ngerti nggak sih? Kemarin sih rumornya gitu. Ya. Cuman ya balik lagi, berarti sekarang pemilihan pemain Spurs bisa kembali rotasi. Mungkin Ali bisa starter lagi. Gareth Bale, who knows? Kan udah gak berantem sama ini kan, udah gak berantem sama pelatihnya kan. Ya, jadi mungkin ya. Ini kayak ini ya, twist di akhir musim gitu ya. Apalagi buat gue yang baru banget wildcard dengan beberapa pertimbangan yang sebelumnya, sekarang harus banyak yang di-adjust lagi ya. Ya paling itu aja lagi kalau beda Spursnya. Paling itu aja ya dari kita ya, European Super League ya. Ya turut bersuka juga ya, karena ya sudah tidak perlu ada dua league. Oke. Padahal Indonesia sudah duluan. Jadi juara. Punya vision yang lebih jauh ya. Oke, dan untuk FPL sendiri Game Week 33 akan ada deadline-nya tanggal 24 April hari Sabtu subuh jam 12:30 ya. Jadi jangan dilewatkan Game Week 33 ini karena akan ada blank di situ. Di mana Spurs dan City blank ya. Jadi buat para owner 32 nih. Yang blank gak cuma Spurs City, tapi Southampton Fulham juga. Southampton Fulham juga ya. Karena dan sebenarnya 32 ini juga blank loh. 32 ini blank loh. Kalian tuh gak ada yang nyadar ya? Palace, iya. Palace doang kan nggak. Maksudnya berarti kita deadline cuma 1 hari ya, cuma 24 jam hitungannya. Iya. Karena Jumat subuh tuh Game Week 32 berakhir. Iya. Leicester West Brom. Iya. Oke. And next kita akan bahas Game Week 32 review, di mana ada beberapa pertandingan yang sudah dijalankan dan kita lihat dari tim defensive stats
di mana Wolves memimpin dengan XGC 0,4 saja, hanya berpaut 0,01 dari Chelsea. Bagaimana guys? Berhasil Ton, seneng ya? Oh iya Double. dong, double Wede. event berhasil strateginya. Saya juga seneng sih, Chelsea ada di nomor 2, tapi sayangnya pemain saya nggak ada yang main dari dua-duanya. Iya sih ya, ini mendadak banget nggak sih? Kayak Mendy kena rotasi, terus Aspi juga tiba-tiba nggak main. Nggak ada kabar, tiba-tiba nggak main. Cuman lagi apakah memang jangan rotasi mulai. atau gimana? Alasan Aspi jangan dimulai Zo ya. lagi ngopi di rumahnya Hendo itu. Lagi pada ngobrol, lupa gitu ya. Kemarin minggu kemarin kan gue bilang tuh Creswell poinnya bagus, gue beli 3 pertandingan cuma 1 poin. Aspi juga sama nih, poinnya bagus, gue beli 3 pertandingan 2 poin, cadangan lagi. Itu yang saya rasakan Ton. Sama. Tapi kalau di sini kita lihat ya, yang clean sheet itu kan hanya 3 tim ya, di mana satu pertandingan ada Chelsea dan Brighton ya, di satu sisi ada Wolves. Jadi memang sedikit seret ya untuk dari tim defender, dari pemain-pemain defendernya ya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, banyak sekali scoring angkanya lebih dari 1 gol, ada 2, 3 di situ ya. Gue nggak tahu nih, apakah attacker kalian return poinnya? Nanti kita coba cek ya. Oke, ini yang perlu dilihat dari tadi juga Ton, ada satu lagi yang perlu dilihat. Oh, yang mana? Burnley di bawah terus, West Ham di bawah terus. Itu adalah tim-tim yang mungkin bulan kemarin, 2 bulan kemarin itu nggak di bawah, tapi sekarang mereka bisa ditarget. Apalagi Burnley kan nggak ada Nick Pope tuh minggu depan. Semenjak Nick Pope nggak ada turun ya? Oh jauh. Dari sebelum Nick Pope nggak ada udah turun sih, tapi mungkin Nick Pope bisa nahan lebih XG banyak yang bagus dibanding Farrell ya. Liverpool juga di bawah, nggak nyangka. Oke. Next. Yuk lanjut. Attacking stat di sini memimpin MU dengan 2,1 XG di sisi Arsenal. Spesialnya buat MU ini Greenwood sempat kita bahas ya, bagaimana sosoknya bisa membantu diferensial dan ternyata terbukti ternyata ya. Tapi ya lagi-lagi ya, ownership-nya kan terendah, ada alasannya kenapa ownership-nya rendah, karena rotasi dan lain-lain. Tapi ternyata kemarin bermain menjadi striker ya. Cavani juga oke, memutus rantai kutukan angka nomor 7-nya MU. Lumayan lah. Ya di sini kita bisa lihat juga Newcastle kembali karena mungkin pemain-pemainnya sudah bisa bermain bersama-sama seperti Wilson, Joelinton, bahkan Richie kemarin dimainin ya dan memberikan 2 assist nih. Kenapa nih Zo? Apakah memang bau Zo mau triple captain biasanya dikasih kisi-kisi sama dia. Iya. Zo triple captain gue Zo. Buat triple captain. Oke. Tapi di sini kita bisa lihat ya Fulham lagi-lagi ini tidak bisa mencetak gol. Bisa nyetak gol satu penalti Tom. Satu penalti, makanya 0,7. Lihat dong. 0,87 itu satunya penalti. Jadi sebenarnya di luar penalti. Dan on targetnya 1 dan bikin sisi 1 itu dari penalti ya. Jadi sebenarnya tidak ada on target gitu ya. Lihat Chelsea dong. Ya Chelsea juga sama ya. Sangat bisa mencetak gol. Big chances-nya 1 itu pun ya sayang sekali. Itu yang Havertz kayaknya ya? Havertz ya. Yang di dalam. Kayaknya Havertz ya. Ya paling itu, dan kita bisa lihat ya seperti biasa yang paling rendah tetap Sheffield. Jadi you can aim defensive tim dari yang Sheffield lawan ya. Oke, next kita lihat playernya siapa? Ternyata Martinelli. Bisa ada Martinelli di sana. Dengan 1,09 disusul Kane dengan 0,99. Lalu ada Sigurdsson 0,98. Ya mungkin Sigurdsson karena penalti ya. Jadi banyak XG-nya. Tapi kalau kita lihat di sini Greenwood over 11 touch penalti area, 5 shots 5-5-nya kotak penalti itu Greenwood. Greenwood dan Jota ini lebih kayak ini ya, benar-benar mid price untuk midfielder itu sangat worth it ya. Ya. Jota tuh kemarin kayaknya sial deh, gak tau ya dari mata gue yang nonton ya. Cara Jota, main dia tuh positioning segala macam tuh udah kayak oke, poin akan datang gitu. Cuman somehow bola ke dianya kurang, supportnya kurang. Terus tapi kita bisa lihat di sini MU banyak banget pemainnya yang masuk Cavani di atas Greenwood. Ya iyalah. Yang mungkin mau gue sorot adalah di sini kan ada 4 pemain MU ya. Tapi tidak ada nama Pogba.
Jadi padahal Pogba bermain full 90 menit, Rashford juga 84 menit, tapi dua-duanya nggak ada di sini. Berarti somehow final product dari MU mungkin nggak ke sana. Tapi kalau Cavani mungkin lebih spesial lah karena dia dapat satu chance dan langsung bisa di convert jadi gol. Ya. Tapi gue sayang sekali nih Bruno nih, aduh, gimana ya? Bruno dia punya di game terakhir cuma 1 gol atau assist apa 2 assist gitu ya. Kalau secara FPL memang tidak menghasilkan sih, mahal dan tidak menghasilkan. Di timnya kalau membantu. Sangat membantu justru gitu. Sangat bagus mainnya, cuman memang gol Greenwood juga gitu kan. Iya. Memberikan dummy kan. Gol Greenwood dia ngelos. Golnya Cavani dimulai dari Bruno gitu. Ya. Jadi ya nggak hoki aja lah itu kita. Alright, and we'll talk next captain selection, di mana ini Evan ini paling bersemangat kalau captain selection. Kenapa? Karena kemarin sempet ya, Kane, kita udah sempet ngomong orang yang nggak punya Kane itu gimana Pen? Gua sih gak membanggakan ya, gua ngomong kapten Kane. Karena itu udah pasti ya, itu template. Lu nggak perlu jadi konten kreator untuk kaptenin Kane double game itu kan Everton buat gua mah. Kalau gua bilang kaptenin siapa Lingard, terus Lingardnya outscore Kane ya, oke lah, gua lebih bangga ya. Kalau maksudnya efektif ownership Kane 200% tuh 200% lebih itu ada alasannya gitu. Lu gak perlu jadi expert buat pick Bruno Fernandes, pick Muhammad Salah gitu ya. Namanya. Oke. Anyway, buat game 33. Di situ gue nulis 5 tim yang, nah ini juga hasil ngobrol sama Tony nih. Biasa kita nampilnya expected goals conceded, expected goals, segala macam. Kita udah pengen agak merubah konsep itu dari sekarang dan musim depan udah bakal fix sepanjang musim. Ada satu statistik yang lebih penting daripada expected goals conceded, yaitu goals conceded-nya berapa. Betul, betul nih? Ya kan yang penting di FPL produknya tuh kan kita pakainya points, FPL points, bukan expected FPL points sebetulnya. Betul. Jadi kita pengen pakai terms goals conceded atau goals-nya, dan expected goals conceded itu melengkapi si stats goals atau goals conceded-nya gitu. Di situ gue ngelis 5 tim dengan jumlah kebobolan paling banyak dalam 4 pertandingan terakhir. Yang 5 tim itu baru ada statistik expected goals dan big chance conceded-nya gitu. Yang paling banyak itu Southampton, teman-teman. Kebobolan 12 kali dalam 4 pertandingan. Sialnya, game 33 blank. Jadi kita nggak bisa target yang lawan Southampton. Malam ini lawan Spurs, gue ngarep banget nih si Kane main bikin gol, tapi jujur aja nggak ngarep ya udahlah. Zo, semangat Son. Triple captain chip sia-sia ya. Ya nggak sia-sia amat lah. Tapi 12 poin nggak bersyukur. Tapi ada potensi lebih. Gue bukan ada 12 poinnya, tapi potensinya gue pakai double game week jadi single game week. Tapi anyway, yang kedua itu Sheffield kebobolan 11 kali dalam 4 pertandingan. Cuma minggu depan Sheffield ini lawan Brighton. Yang gue pikir adalah terakhir kali ada blank game week, Brighton itu si Trossard tiba-tiba 14 poin loh. Jadi kalau kalian berpikir, oh ini blank game week lagi nih, Brighton lagi, mau ya? Enggak gitu, terserah gitu ya. Udah gitu West Ham itu akan lawan Chelsea. Tadi kita baru lihat tadi juga Chelsea big chance-nya cuma 1, shots on target-nya cuma 4 gitu ya. Dan nyebar, Chelsea itu bisa ke Pulisic, bisa Ziyech, bisa Werner, bisa Mount, bisa Hudson-Odoi, Abraham, Giroud, kemana-mana kita nggak bisa pick satu pemain yang paling pas gitu. Terus ada Crystal Palace sama Burnley. Dari sini kalau gue lihat agak susah nyarinya karena tadi Southampton nggak main 2 di atas sudah kita bahas. Lawan Crystal Palace itu kebetulan Leicester. Nah, gue lihat lah Leicester ini gimana. Di tabel bawah gue ada last 4 match semua pemain yang nggak blank. Jadi sebenarnya kalau yang blank dimasukin itu KDB, Harry Kane itu ada di atas tuh. Tapi kan mereka blank kan, gua out-outin. Ternyata paling atas jadi Iheanacho. Oke. Interesting. Dengan big chance 5 dalam 4 pertandingan terakhir. Berarti satu pertandingan lebih dari 1 ya big chance-nya. Rata-rata. Crystal Palace paling sering kena big chance. 16 kali dalam 4 pertandingan. Berarti satu pertandingan ada 4 big chance yang Crystal Palace. Cuma di sini mentalnya kita bermain nih. Kita akan mengkapitaliskan pemain yang harganya 6, bukan premium gitu ya. Apakah kita terbiasa sama itu?
Kalau kita mau kapten yang premium, pertandingan ini kita nggak bisa kapten pemain Spurs dan City karena blank. Pilihan kita tinggal Liverpool, ada ada Salah, ada Mane, atau MU ada Bruno. Chelsea juga nggak ada yang di atas 10 harganya pemainnya. Leicester ada Vardy, tapi Vardy itu kalau dibanding sama Iheanacho sekarang shots-nya lebih sedikit, shots on target lebih sedikit, shots inside the box lebih sedikit, jadi apalagi yang agak aneh. 32 juga belum bermain ya, jadi kita belum tahu nih Madison apakah bisa main lagi atau enggak, karena setahu gue terakhir Madison bermain dan tidak bermain itu sangat mempengaruhi gaya bermainnya Leicester gitu ya. Ya, nah kalau dari Bruno sama Salah itu minggu ini lawan Newcastle. Kalau ini game week tandingnya bukan 3-3 tapi 30, pendek banget gue kaptenin Salah. Karena di 29 Newcastle baru kalah 3-0 sama Brighton, toh. Oke. Tapi somehow di 30, 31, 32 ini si Newcastle 32 kemarin baru menang. Agak lumayan kayaknya. Lawan West Ham lagi. 32 itu menang 3-2 lawan West Ham. Sebelumnya menang 2-1 lawan Burnley. Ya meskipun sebelumnya menang lawan West Ham lawan Tottenham. Ya meskipun menang lawan West Ham ada red card, diwarnai red card, tapi tetap aja win is a win ya. Iya. Gue agak khawatir nih tapi kalau lihat dari Salahnya, dari Jotanya, dari TA-nya, stats mereka lumayan. Kalau kita lihat di tabel di bawah, pemain yang paling banyak touch-nya di kotak penalti lawan Salah, 33 kali touch. Yang shots inside the box-nya paling banyak Greenwood 15, terus Salah dan Jota 13. Jadi Salah dan Jota ini mirip lah stats-nya. Jumlah shot-nya banyak. Kalau MU tadi selain Bruno, kita bisa ngomong nih Greenwood. Karena Greenwood ini gila banget jumlah shot-nya ya. Jumlah shots Greenwood itu lebih banyak daripada jumlah shot Salah yang inside the box. Jumlah on targetnya lebih banyak. Dan golnya nyata gitu Greenwood. Greenwood ini adalah pemain yang lu gak perlu lihat expected goals ya. Karena expected goals itu cuma ngukur gimana pemain bisa dapat posisi itu sampai bisa nembak. Tapi setelah nembak gak diukur. Gue pengen cari sih buat musim depan kalau kita bikin video biar kualitas kita naik. Expected goals itu ada 2 sebenarnya. Expected goals doang sebelum shoot sama expected goals post shot. Jadi setelah nembak, kualitas tembakannya itu sebagus apa? Arahnya kemana, sudutnya kemana, sekencang apa itu ada. Cuma di membership FF Scout itu nggak ada. Gue nggak tahu apa nyari aksesnya XG post shot ini di mana ya. Tapi pemain-pemain dunia yang XG post shotnya bagus tuh ya kita tahu ya Ronaldo, Lewandowski gitu ya. Iheanacho sama Greenwood ini termasuk pemain XG post shot-nya bagus. Karena mereka bisa bikin gol lebih banyak daripada expected goals mereka yang biasa. Interesting. Demen banget gua kalau ngeliat shot-nya Greenwood tuh ya kayaknya kencengnya arah kayaknya kalau kita jadi kiper kayaknya kita agak ada rasa takut gitu kalau ngeliat Greenwood. Kalau di futsal tuh kayak dipancong gitu ya. Iya. Keren banget. Tapi anyway, buat gue kapten minggu ini nggak jauh-jauh dari Salah atau Jota karena lawan Newcastle, Bruno atau Greenwood. Greenwood kan lagi rising aja ya kalau lu mau aneh-aneh dikit deh. Lawan Leeds. Walaupun gue gak yakin karena akhir-akhir ini Leeds kayaknya nggak pernah kebobolan lebih dari 2 lagi ya. Leeds tuh sekarang low scoring terus loh, 1-0, 1-1. Kayaknya Zo kemarin yang tahu ya, Leeds tuh lebih sering 0 golnya daripada lebih dari 3 gitu ya. Leeds sepanjang musim ini ngegolin lebih dari 3 tuh baru 7 kali, sementara skor 0-0 Leeds sudah 8 kali sepanjang musim. Berarti lebih banyak 0 golnya daripada 3 golnya ya. Wow. Nah terus kalau kalian inget gak sih Leeds tuh match pertama lawan MU tuh yang si McTominay tiba-tiba bikin 2 gol di menit. Iya betul. Leeds tuh agak rawan kalau ada second line datang gitu karena man-to-man marking sistemnya bikin backnya jadi man-to-man strikernya nggak ngeliat second line ya. Siapa tahu Bruno bisa datang dari second line gitu ya daripada pakai main-main di depan gitu. Dari Leicester lawan Crystal Palace itulah ya Iheanacho tinggal menurut kalian gimana kalian bertiga? Oke. Ya kalau dari gue rasa untuk bisa kapten Iheanacho sedangkan di tim lu ada Salah dan Bruno, I think it's a big decision ya, tergantung lu rankingnya di mana nih. Kalau lu rankingnya udah di top 10K, gua rasa bakal ciut tuh. Tapi kalau gua rasa lu rankingnya 1 juta kayak, ya nothing tulus juga gitu ya, ya lebih berani. Cuman kalau buat gua sekarang, karena gua baru wildcard dan gua memang sudah plan Salah, gua mau masukin Salah dan ya kemungkinan besar gua kapten Salah sih.
atau Bruno. Hanya 2 itu pilihannya. Evan? Satu yang mungkin gak kepikiran, sorry. Ini kan bulan puasa ya, ngomong-ngomong. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa ya. Ibadah puasa. Salah itu berpuasa kan, setahu gue kan. Ya. Liverpool game week 33 itu tanding jam 1:30 siang. Itu gue gak tahu tuh kondisinya kalau lagi yang puasa tuh ya. Apakah energinya masih 1:30 siang di tempat di sananya berarti ya. Di sananya iya ya. Ya berarti salahnya lagi puasa setengah hari, lagi setengah jalan kan. Puasanya buat informasi beda. Di sini sahurnya sekitar jam 4:30, jam 4:30, bukanya jam 9 malam, jam 9:30 malam. Di sini lebih panjang puasanya. Nah, gue nggak tahu apakah kita harus overthinking itu sampai mikir, wah lapar nih salahnya gitu ya, mainnya gimana ya? Gue nggak tahu. Karena gue nggak menjalankan puasa ya, tapi ya nggak tahu sih itu overthinking. Tahun lalu salah gimana pas di bulan puasa? Siapa tahu jadi tokcer. Malah berkah kan kalau main kan, ya gue nggak tahu juga. Kalau Evan gimana, Van? Wah. Ya, kapten. Sebenarnya Iheanacho gue rada takut karena kemarin baru main. Leicester menang lawan Soton ya, 1-0. Sekarang main. Sedangkan Palace istirahatnya udah panjang banget, bos. Oke. Karena tidak main di game 32 ya. Kita jadi nggak tahu kan mau bakal dirotasi kah atau gimana dengan Madison balik kan mungkin aja Iheanacho-nya keluar dulu deh gitu. Vardy main karena Madison balik kan who knows ya kita nggak tahu. Jadi kalau buat gua rada-rada riskan sih. Jadi ya harusnya karena gua nggak punya Liverpool, gua cuma punya Jota. Pilihan gua cuma Jota atau Bruno. Van, Leicester tuh tanding terakhir di game 33. Beda 4 game masih mungkin sekarang sih. Dari 32 ini 4 hari, beda 4 hari lah. Dari ya, yang game 32 tanding 4 hari. Iya, maksudnya yang kita nggak tahu kondisinya, cuman mungkin akan gue jadikan vice kalau Iheanacho karena gue mungkin kaptennya lebih ke Jota atau Bruno. Yang pasti-pasti aja gitu. Zo? Salah menarik karena front three-nya Liverpool sekarang kan memang lagi diperebutin sama 4 orang juga. Dan kemarin Salah baru masuknya dari cadangan ya. Jadi mungkin di match juga bakalan main dari awal. Jadi Salah, Jota, Firmino mungkin jadi bakalan menarik. Dan masih golden boot ya. Salah nih ketinggalan 2 gol sama Harry Kane. Terus kalau Harry Kane nanti lawan Spurs gak main, karena cedera ankle-nya itu berarti kan Harry Kane golnya gak akan nambah dong. Betul. Orang yang agak-agak maruk gitu mainnya kayak Salah kalau main bola tuh harusnya minta tolong lah, jangan cadangan lagi lah. Gue mau bikin. Salah bisa menang trofi apa tahun ini? Selain top skor gak ada lagi kan? Peluang Salah dan Kane tuh cuma top skor. Ya Spurs masih bisa lawan Carabao Cup City lah, tapi Ryan Mason ngelawan Pep Guardiola tuh harus hebat apa sih Ryan Mason nih? Iya. Lebih nggak ke latih di situ, lebih ke yang udahlah kalian udah tahu kan Pep kayak gimana main lah gimana aja. Ya udahlah. Ryan Mason tuh seumuran kita loh. Lo kebayang nggak sih kalau kita tahu ada Gareth Bale, ada Harry Kane gitu nanya, coach mainnya gimana coach? Gue sih bakal bilang udahlah Ali, Son, Gareth Bale mainlah kalian bareng-bareng Harry Kane gitu. Formasi yang lu bikin itu bakal sesuai dengan game PS yang lu mainkan ya, formasi di PS lu aplikasikan kan gitu kan. Nanti gue juga. Karena itu kita gak jadi belat Tottenham juga karena ada kesimpulannya gak ada satu umat kapten ya. Karena kita semua beda ya, Salah, Bruno, ya? Jota, Greenwood, Iheanacho. And possibility-nya mungkin sama ya, kita bisa bilang ya kayak 50-50? Salah Bruno? Pasti Salah Bruno sih kalau 50-50-nya kayaknya Salah Bruno deh antara dua itu doang. Inilah minggu yang cocok di mana lu kapten nggak Salah nggak Bruno. Bisa kan kalau kayak 32 Harry Kane tuh paling make sense gitu dan gitu ya. Ya justifiable gitu. Ini mungkin saatnya bisa. Cuma gara-gara 2 orang ini kan masih mengejar perburuan. Iya. Betul. Oke deh kalau begitu, next. Fun. Oke. What ini ada topik karena
Kebetulan gue juga mau free hit dan 3-3 ini blank gitu ya. Oke, jadi pertimbangan pertama itu kita free hit atau jangan kalau kita masih punya free hit. Gue nggak tahu, kita semua masih punya free hit nggak sih? Zo pasti udah gak punya. Gue punya, sama Evan punya. Gue punya. Kita bertiga punya ya. Pertimbangannya free hit atau enggak sekarang, gini, kemungkinan kita free itu tinggal ada sisa 3 game week lagi. Di 33, atau di masa depan nanti di 35 atau 36 di game week ke depan. Ini jadwal diambil dari Twitternya Ben Kralin. Ini sudah mempertimbangkan hasil FA Cup kemarin. Jadi di 36 tuh itu jadwalnya semifinal FA. Kok semifinal? Final, sorry. 36 tuh final FA Cup. Jadi Leicester sama siapa yang final? Sama Chelsea itu nggak bisa main. Itu makanya kalau mereka kalau jadwalnya kayak begini 36 mereka blank karena mereka main di FA Cup. Nah, pertimbangannya kalau buat gue sekarang free hit, either sekarang lu di 33 atau nanti di 35 lu pakai buat ngejar yang double itu lu pakaiin. Atau di 36 saat Arsenal, Chelsea, Leicester, MU blank. Ini belum pasti ngomong-ngomong, ini baru kayaknya ya. Kalau mereka benar blank, lu pakai free hitnya. Opsinya cuma 3 itu. Kalau kata gue, dilihat aja squad lu sekarang dulu gimana. Kalau lu punya lebih dari 3 atau 4 pemain dari City, Tottenham, Fulham, Southampton, lu kan nggak bisa punya 11 pemain kan. Jadi biar bisa punya 11, lu harus ngambil hit. Udah gitu pengalaman kita dari season ini sih, kemungkinan bench lu masuk tuh gede banget ya. Karena kayak kemarin aja Toto, Azpilicueta, Chilwell, Mendy, gak ada yang main. Jadi tim lain pun masih sangat mungkin yang terjadi. Jadi kalau lu punya lebih dari 3, saran gue sih free hitnya sekarang aja. Kenapa? Karena di 35 yang gue lihat upside-nya untuk lo free hit di sana tuh gak banyak. Kenapa sih lo mau free hit? Karena lo mau sebanyak-banyaknya punya aset double game week loh. Tapi di 35 double game week-nya Aston Villa, ya Watkins, Martinez gitu ya, Crystal Palace. Siapa lo mau Crystal Palace? Zaha gitu. Tapi gue juga maksudnya Zaha tuh ngambil spot gelandang dan sekarang gelandang tuh Lingard, Greenwood, Jota tuh jadi terlalu banyak sisanya. Everton, siapa Luka Digne? Gue sih udah agak merasakan kampret ya pasti di intinya pemain-pemain yang akan double game week pun akan tough choice ya. Karena ada beberapa yang pemain yang memang template dan it's okay fixture-nya juga ya. Lu mau template apa Bruno double gitu ya? Ya semua orang juga punya Bruno, lu gak bisa dapat advantage apapun gitu ya. Paling lu bisa dapat advantage dari Chelsea sama Arsenal karena nggak banyak yang punya. Kalau Chelsea defense-nya banyak tapi attack-nya nggak banyak ya. Tapi Chelsea jadwalnya City sama Arsenal. Arsenal jadwalnya Chelsea juga salah satunya. Jadi gue gak ngeliat ada banyak terlalu upside di 35. Jadi gue sih kalau untuk tim gue sendiri gue lebih prefer 3-3. Gak tau Evan sama Tony ini mau kapan free hit-nya Pak? Kalau buat gue sendiri karena gue baru wildcard dan gue memang planningnya benchusnya antara 34 atau 35 dan 33 ini gue no problem karena memang gue udah siapkan untuk bisa beli Salah. Jadi gue punya bisa punya 13 pemain yang ready to play. Jadi kalau tadi ada concern untuk bench gue juga is okay. Kemungkinan free hit antara 36 atau 37 sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat begini ya, di mana ada kemungkinan blank. Kalaupun tidak blank ya udah voice it ya mau nggak mau ya. Gitu karena pengumuman blank juga 36 kita belum tahu kapan ya. Bersyukur kalau misalnya kita bisa tahu saat 35. Mau 35 beres, 36 udah tahu blank atau enggak ya. Kita bisa pakai di 35 free hitnya. Tapi kalau misalnya belum ada, gue rasa pasti tahu Ton. Jadi si 35-36 ini kenapa belum terkonfirmasi? Sekarang tuh tanggal 21 April. Mereka tuh jatuh di bulan Mei. Nah, sistem TV di Inggris itu setiap akhir bulan, sebelum awal bulan, si TV broadcaster tuh ngasih tahu, oke, selama 1 bulan ke depan, ini jadwal semua pertandingan yang kita tayangin. Jadi sebelum 1 Mei, kita tuh udah tahu semua ya? 35-36. Ya. That's a good news then. Ya, sepanjang yang 33 jalan menuju 34 lah kita tahu. Oke, nice kalau gitu. Van mau kapan Van lu free hit Van? Sama lah kayak gue lah. Harusnya gue kemungkinan 35 karena tim gue itu tidak kenapa-napa di 36.
Jadi gue nggak butuh free hit, gue masih bisa punya, dan 3-3 juga gue nggak butuh free hit. Gue punya sama kayak Tony, gue punya 13 pemain yang ready, 2 di cadangan. Jadi 3-3 gue santai, 3-6 santai, ya kemungkinan 3-5 free hit. Maksimalin lu punya tim-tim yang double itu kalau memang jadi gitu. Alright sih mungkin gitu. Itu juga good point sih, tapi sebenarnya karena misalnya tadi Crystal Palace Zaha kita nggak mau kan ya? Ya kita nggak mau punya Zaha 36, 37, 38, apalagi iya, gue cuma butuhnya di 35 itu lawan. Satu doang 35 ya why not gitu, ya not bad. Bisa. Oke. Kurang lebih gitu kenapa free hit. Nah, jadi intinya gue pakai free hit 3-3. Gue mau ngasih lihat kurang lebih gimana milih tim free hitnya. Alright. Oke. Jadi gue lihat dulu pemain defensif gue yang mau gue ambil siapa di sini. Berarti satu kiper dan 3 back atau 4 back gitu ya. Oke, ini mirip sama kayak gue pas World Cup nih. Pincernya defensif dulu. Ya. Kita lihat tabel pertama paling atas itu tim yang golnya paling sedikit. 4 tim yang golnya paling sedikit dalam 4. Last 6. Last 6 itu ada di judulnya ada tuh. Data taken from Expert Membership Last 6. Kenapa gue mau Last 6? Gue pengen punya sampel yang lebih panjang aja sih. Karena kalau lawan 4 nih ya, tapi 4-nya lawan West Brom, Sheffield, Newcastle, sama 4-nya lawan Chelsea, MU City, kan jadi agak jomplang datanya. Untuk ini, gue ambilnya Last 6. Di situ yang paling atas, yang gue merahin itu yang paling jelek seluruh liga. Terus 4 itu adalah 4 terburuk. Jadi dari 4 terburuk itu ada yang paling buruk lagi. Yang paling sedikit golnya Sheffield, XG-nya pun paling sedikit, big chance-nya pun paling sedikit. Yang shots in the box kelawannya paling sedikit Crystal Palace. Jadi gue mau incer yang ngelawan mereka untuk defensive asset. Di tabel tengah, gue punya best defense yang dalam 6 pertandingan terakhir kebobolan paling sedikit. Ternyata paling sedikit kebobolan MU dengan expected kebobolan paling sedikit juga, dengan big chance conceded paling sedikit juga. Jadi yang punya look show gitu mah udah enak lah. Tapi shots in the box conceded paling sedikit Brighton. Nah, Game Week 33, Sheffield yang worst attack akan melawan Brighton yang masuk defense 4 terbaik, termasuk shots in the box-nya paling sedikit. Jadi gue pasti punya back Brighton. Itu udah lock tuh, beres. Kan pengennya match up-nya gitu ya, 4 tim di atas ketemu 4 tim di bawah. Cuma ada 2 pertandingan, Sheffield Brighton sama Aston Villa West Brom. Gue gak nyangka loh, West Brom ini 6 pertandingan terakhir cuma kebobolan 4 loh. Tapi gue gak berani ambil West Brom. Kenapa? Karena walaupun dia kebobolannya 4, expected goals conceded-nya 9,3. Jadi sebenarnya dia tuh hoki banget. Penalti gak masuk, big chance conceded-nya 13, gitu. Berarti big chance-nya mungkin off target atau gimana gitu ya. Atau Johnston-nya lagi bagus banget. Tapi mereka agak beruntung. Jadi si West Brom ini gue gak mau ambil. Gue cari yang gap-nya agak beda lagi. Jadi gue punya tabel di komputer gue, nggak di sini karena kebanyakan nanti kalau diurutin worst attack sama best defense. Buat gue, back Leicester cukup menjanjikan. Karena Crystal Palace lawannya, dan Crystal Palace ada di termasuk worst attack. Leeds lawan MU menjanjikan. Karena MU-nya bagus, kebobolannya sedikit. Dan akhir-akhir ini Leeds, golnya memang nggak banyak juga kan ya. Dan Liverpool Newcastle, kalau ini khusus karena tren itu kemarin Liverpool kebobolan, game 32, lawan siapa sih kemarin Liverpool, gue lupa. Lawan Leeds kebobolan, tapi tren ini 8 poin ya. Oh iya dong. Jadi tren ini nggak masalah kayaknya kebobolan juga. Jadi kurang lebih defensive target itu ya. Gue pengen punya back Brighton, Leicester, mempertimbangkan MU, sama TA. Oke, next. Pola pikirnya sama gampang banget. Kalau tadi gue ngelihat worst attack dan best defense, sekarang gue balikin. Gue nyari yang best attack dan worst defense. Oke. Dan ini gue ngebuang Tottenham, City, dan kawan-kawan ya. Jadi kalau best attack ya pasti City lah paling atas gitu ya. Ini gue buang. Jadi yang paling banyak golnya 6 pertandingan terakhir di luar City dan Tottenham dan Fulham Southampton, itu West Ham bikin 13 gol. Dan mereka kebobolan 11 gol. Jadi pertandingan West Ham tuh 3-3, 3-2. 3 pertandingan terakhir West Ham itu 3-2 semua skornya. Iya. Jadi West Ham ini kemungkinan banyak gol. 3 ini lawan Chelsea. Di sini gue akan punya pemain gambling 1, mumpung pakai free hit,
pemain agak gila lah, 1-2 pemain gitu ya. West Ham ini memasang West Ham. Best attack-nya agak gilanya Evans gimana sih? Havertz. Terus yang golnya banyak lagi tuh Leicester sama MU bikin 11 gol. Arsenal 10 gol, tapi Arsenal lawan Everton. Arsenal lawan Everton ini buat gue adalah tim yang tidak punya jati diri lawan tim yang tidak punya jati diri juga gitu ya. Jadi kayak ini anak ya Arsenal mainnya gimana nggak tahu, kadang bagus kadang jelek. Everton juga ya begitu gitu ya. Dan Arsenal bikin 10 gol dari cuma 5 big chance. Jadi buat gue nggak meyakinkan. Kalau kayak MU kan bikin 11 gol, big chance-nya 18 gitu ya. Berarti wah memang big chance-nya memang generate banyak gitu. Jadi kalau golnya banyak ya make sense gitu ya. Terus worst defense yang diincer Sheffield, Burnley, West Ham, dan Leicester. Leicester defense-nya kebobolan 10, tapi lawannya Crystal Palace, gue gak mau. Burnley kebobolannya 11, tapi lawannya Wolves. Apakah gue mau punya Adama Traore gitu ya? Saat gue punya free dan gue bisa pilih semua pemain, kok bisa tiba-tiba Adama Traore masuk ke opsi gitu ya? Dari gue bisa literally transfer semua. Nah, masa gue punya slot buat Adama Traore gitu ya. Jadi setelah mempertimbangkan ini semua, gue sudah dapat 15 pemain yang gue mau kan. Oke. Coba dilanjut. Ya. Salah satunya Ait Nuri. Enggak. Oke, interesting. Pikon Furlong. Itu butuh duit aja, butuh pemain murah aja. Furlong nggak bolong. Gini. Jadi intinya, gua menggunakan Fred ini untuk attack banget. 3-5-2 ya berarti ya? 3-5-2 ya. Kalau fixtures-nya gua gak yakin yang menang siapa, Arsenal Everton. Itu kan nggak tahu ya, bisa 2-0, bisa 0-2, 1-1, 1-2, nggak ketebak sama sekali. Maka gua gak punya satupun pemain dari Arsenal atau Everton. Oke. Dari semua fixture ini yang gua paling yakin, itu Leicester Crystal Palace. Leicester akan menang. Attack Crystal Palace kurang bagus, Leicester akan menang dan clean sheet. Jadi gue punya 3 Leicester. Vardy, Iheanacho, Pereira. Aston Villa West Brom, gue nggak yakin amat. Tadi West Brom kebobolannya dikit, tapi expected goals conceded-nya kan gede ya. Ya gue ambil satu si Furlong buat masuk cadangan. Leeds MU, feeling gue MU akan menang. Lagi-lagi ya, ini susah ngomong ya, feeling ya. Kita kan memprediksi aja gitu, prediksi kita gitu ya. MU menang. Tapi gue nggak pede sama pertahanannya. Feeling gue kemarin kita nonton, kemarin gue nonton Leeds lawan Liverpool. Leeds tuh lumayan loh buat gue. Cuma si Bamfordnya nggak goal conversion-nya nggak bagus aja itu. Kalau si Leeds tuh strikernya Mbappe, kemarin tuh menang loh Liverpool harusnya. Sebenarnya yang gue notice dari kemarin tuh cuma satu orang, Harrison. Nggak ada Rafinya, jadi vital. Nggak ngambil Harrison aja nih. Lawan MU, tadi MU kebobolan paling sedikit. Jadi di sini gue ambil 2 MU yang karena prediksi gue MU akan menang lawan Leeds, gue ambil 2 MU. Oke. Bruno sama Greenwood. Prediksi gue Liverpool lawan Newcastle menang Liverpool. Gue ambil 3 Liverpool. Jota, Salah, TAA. Udah. Terus Sheffield lawan Brighton, Sheffield nyerangnya jelek, Brighton defense-nya bagus. Gue ambil 3 defensif Brighton, tapi 1 cadangan si dan Burn atau Feldman lah. Si Burn ini ya gue jual kemarin 6 poin clean sheet orang sih. Kenapa nggak 3-4-3 Pen? Havertz-nya kita ganti aja jadi siapapun. Faedranya lu ganti jadi Cavani. Lu bisa triple MU, triple Liverpool. Kalau memang lu yakin menang. 3-4-3. Gini, buat gue Greenwood sama Cavani itu apa ya? Kalau Ole mainin Greenwood, maka Cavani-nya cadangan. Kalau Ole mainin Cavani, maka Greenwood-nya cadangan. Ya, belum tentu kayak begitu ya. Tapi kebanyakan di pikiran gue, ya kayak gitu karena Bruno sama Rashford udah ngambil 2 slot nih. Jadi mending gue pakai free hit nih, gue mau agak nekat. Jadi ini tuh squad ini ya. Squad ini gue gak mau bawa ini ke depan. Next week ini MU lawan Liverpool. Greenwood, Jota, Fernandes, Salah, TA ini bakal lawan minggu depan. Gue juga gak mau gitu ya. Karena gue lagi free hit aja nih. Gue mau bank ke cuma pertandingan sesedikit mungkin. Kalau Leeds lawan MU gue yakin 2 MU, Liverpool, Newcastle gue yakin 3 Liverpool.
Leicester Palace gue yakin 3 Palace. Jadi pemain gue ini akan habis dalam 4 pertandingan. Jadi dia lebih yakin Chelsea menang guys daripada West Ham. No. Dia nggak yakin malah. Dia lebih yakin yang lain kan. Jadi strateginya Evan sebenarnya bagus banget sih buat teman-teman yang mau free hit ya. Gua rasa ini the best approach buat free hit dimanapun game week-nya sebenarnya. Dan kalau misalnya di sini lebih sulit, kenapa? Karena banyak fixture. Kalau misalnya kemarin 29 kan lebih sedikit ya. Jadi pilihan pemainnya ya itu aja, lu mau otak-atik gitu. Tapi di sini gue bisa lihat ini antara Evan akan menyusul jauh atau stay di tempat. Jadi untuk Evan turun kayaknya sangat kecil kemungkinan. Kecuali kalau sampai gue turun, Lingard yang memang orang punya banyak, itu yang ngegolin, terus Brighton yang Sheffield, terus tiba-tiba Burke ngegolin, ya itu kan beda cerita ya. Ya. Kalau gue pakai Fred dan gue turun, berarti gue kacau banget Frednya. Tapi gini, Lingard itu bagus, cuma West Ham ini udah gak ada Antonio, udah gak ada Rice, kemarin hilang Cresswell lagi kan. Lawan Newcastle aja baru kalah 3-2. Jadi, apa ya? Ini saatnya gue go against the grain gitu loh, ngelawan template orang-orang. Tapi ngelawan template-nya bukan, wah Harry Kane double game week, gue lawan nih, gue mau beli siapa? Cavani masih masuk akal ya, maksudnya gue mau beli siapa? Nketiah gitu, ya walaupun Nketiahnya gue lihat, tapi kan orang waras mah ya pilih Harry Kane lah daripada, ada bedanya, punya pembeda sama main gila tuh ada bedanya gitu. Ya. Kenapa Havertz? Havertz apa ya? Ziyech enggak? Spot itu tuh bisa Ziyech, bisa Havertz, bisa Pulisic. Tapi kalau gue pilih satu week gambling doang pemain, maka itu akan dari Chelsea sih. Leicester udah 3 gue gak bisa, Liverpool udah 3 gue gak bisa. Grealish? Lah itu Dean Smith itu setiap udah 2 bulan dia ngomong di press conference, Grealish udah sembuh, bentar lagi main. Mana sampai sekarang latihan aja belum. Gak mencoba Sigurdsson yang versus Arsenal. Who knows, dapat penalti lagi. Bisa sih jadi pilihan itu tuh Sigurdsson yang lo bilang ini kan. Tapi gue Sigurdsson ini bukan main man ya kalau kata gue, karena James tuh buat gue main-mannya si Everton. Soalnya ya kalau yang gue lihat kemarin tanpa DCL, duo di depannya kan James maju ke depan, hitungannya jadi kayak ya Sigurdsson jadi lebih maju daripada biasanya, karena dia ada di posisi James gitu. Cuma kemarin Ancelotti waktu terakhir press-con sebelum game 32 mulai, dia bilang minggu depan DCL balik, dan setahu gue Ancelotti bukan pelatih yang suka aneh-aneh lah gitu. Kalau DCL balik, feeling gue sih DCL, Richarlison, James di depan, si Sigurdsson masih biasa berarti. Ya, kalau Havertz kan dia false nine sekarang kan ya. Iya. Anyway, kalaupun ini gagal, ya ini puntnya gue, ini gamblingnya gue di sini. Karena squad gue udah menurut gue ideal, kan gue pakai free hit toh, jadi gue punya sebebas-bebasnya ya. Gue pikir kapten gue juga bisa agak aneh. Gak harus ngikutin arus. Mau siapa nih? Karena gak semua orang bisa punya squad kayak begini kan. Greenwood. Iheanacho kapten gue. Lu mah gak rame. Kecewa. Kaptenin terus. Kirain mau Greenwood. Zo, gimana Zo dari menurut lo? Timnya Evan? Menarik kalau dari approach-nya juga sebenarnya kalau gue free hit nggak beda jauh sih, bakalan kayak gini juga approach-nya, bakalan se-make sense ini. Cuma kalau emang mau nyari pembeda, kalau kata Kak Evan tadi, instead of Havertz, gue sekalian tanggung ngambilnya kayak Trossard gitu lawannya Sheffield. Setuju banget. Cuman satu pen yang gue pengen rubah doang ya kalau gue boleh saja. Veltman keluarin, Havertz keluarin, gantinya Trossard. Siapapun backnya terserah lah. Tapi Trossard ini penting banget kalau kata gue. Kenapa? Tapi gue bilang Trossard gak bisa karena gue udah triple Brighton sih. Betul. Tapi lu bilang tadi Veltman juga keluarin. Veltman lu keluarin aja karena tuh lu cadangin kan. Lu gak mainin juga kan. Iya. Daripada lu gambling di Havertz, mending lu gambling dia di Trossard sekalian. Iya. Karena memang kita tahu kemarin bagus loh lawan Chelsea. Ya terserah lah. Welbeck atau Welbeck striker. Ya Vieira-nya keluar. Vieira-nya? Iya 3-4. Oh Vieira cadangan. Enggak 3-4-3 maksudnya. Main. Oh ya dia mau midfield. Kenapa? Karena midfield lebih gede poinnya ya. Iya kalau midfield lebih gede sih. Tapi kalau midfield poinnya lebih gede, gue pakai 5-4-1 aja kan. Back juga kalau golin poinnya lebih gede. Gak gitu juga mikirnya.
Ya itu sih paling dari kita. Iya. Okay. Tapi bagus sih Trossard ya. Ya itu sejenis sama Havertz sih kalau kata gue. Itu main gilanya gue. Trossard sama Havertz. Oke. Good luck kalau begitu. Semoga ini sekarang lu udah ranking berapa nih? Kacau. 32. Hari pertama kacau banget cuy. Hari pertama Harry Kane brace triple captain. Oke. Tenang dong. Ranking gue naik. Jarak sama top 10K ke pangkas 11 poin. Wow. Kan Harry Kane-nya 12 poin kan, 11 poinnya itu mangkas karena gue pakai triple captain. Hari kedua, pertandingan pertama, West Ham Newcastle, Lingard gol, mantap. Naik lagi, dikit lagi kan. Udah, dari situ semua pemain gue blank. Jota 3 poin, Salah 1 poin. Siapa lagi? Bamford 2 poin, Bamford kena tiang, Azpilicueta bench. Pokoknya semuanya udah blank, udah gak ada lagi. Cresswell gimana kan? Cresswell gak masuk, jadi dignya. Cresswell itu lawan Newcastle kan? Gue tuh khawatir banget nih Cresswell nih main atau enggak. Karena di press conference terakhirnya si Moyes tuh bilang, ya Cresswell nanti masih dipantau, kita masih tes. Gue cari berita, kan itu tandingnya di Newcastle ya, bukan di West Ham ya. Jadi West Ham-nya away ya. Gue cari berita, squad West Ham yang pergi ke Newcastle siapa aja. Cresswell dibawa. Okay. Gue udah yakin banget, oke, Cresswell dibawa main. Gak ada di squad. Kenapa coba? Ternyata Cresswell ini keluarganya tinggal di Newcastle. Dia tuh ikut ke Newcastle buat kunjungin keluarganya, bukan buat main bola, cuy. Kan kurang aja. Itulah ya, overthinking, terlalu banyak cari informasi. Gue mana tahu keluarganya Cresswell tinggal di Newcastle. Tapi anyway, ya. Sekarang jarak gue ke top 10K masih jadi 40 sekian lagi. Hari pertama mangkas 11, terus udah hilang 6 poin. Okay. Karena Wolves clean sheet, karena Chelsea clean sheet, dan sheet-sheet yang lainnya. Oke, kalau gitu. Good luck, Man. Oke, next planning gue habis wildcard. So far so good, 64 poin sekarang. Masih ada Martinez, masih ada Son, masih ada Kane. Ya, gue kenapa ada Martinez? Karena sebenarnya harusnya gue Leno yang main, cuman somehow Leno tiba-tiba kena rotasi. Gak tahu kenapa. Jadi Martinez yang main. Untungnya gue belum jual Martinez. Dan di game week 33 memang sudah gue set kenapa gue ngejual Martinez, karena Martinez mau gue mainkan di sini. Nah, ini adalah screenshot yang gue sudah setting sebelum udah planning nih. Jadi kapten gue sebenarnya gue udah taruh di Iheanacho sebenarnya. Cuman gue kayaknya jiper ya kalau orang ngomongnya, takut gue. Karena lu lebih takut sama itu kan, kutukan kan. Masalahnya sebelum kita ini ada yang kapten Iheanacho tadi katanya. Itu lebih serem sih emang. Itu serem banget. Dan problem gue Spurs blank, gue punya Son di sini, gue punya Kane di sini. Dan sebenarnya kalau gue nggak transfer pun gue bisa. Gue masih ada holding, masih ada Koval. Tadi kan gue bilang 11 pemain, kenapa? Karena 13 pemain, kenapa? Karena ya kiper kan nggak dihitung 2 ya, tetap dihitung 1. Nah di sini ide gue sebenarnya gue udah mempersiapkan untuk Son ini di-upgrade menjadi Salah. Sorry, itu bukan early transfer karena tadinya gue mau early, cuman gue takut nih karena Son ini kan belum main lagi ya. Gue jadi masih nunggu nih si Son ini masih mainnya oke nggak? Pelatihnya ganti kan, siapa tahu jadi ganti. Banyak banget. Jadi gue nggak jadi early transfer tuh tadinya. Kenapa? Karena gue tadinya pengen early karena takut naik nih Salah. Karena Salah udah banyak transfer in ya. Dan antara salah satu, kalau gue nggak salah, gue bakal masukin Greenwood sebenarnya. Gitu. Nah, potensial kapten gue nggak jadi Iheanacho nih. Yang tadi ya Bruno atau Salah. Tapi Jota sebenarnya masih make sense. Cuman, Greenwood kan. Ya, let's see lah ya. Gue jadi masukin Salah atau nggak. Tapi kalau nggak jadi masukin Salah, gue pakainya Bruno sih. Greenwood kan. Cresswell sepanjang musim bagus. Gue beli blank. Cedera. Azpilicueta, Chelsea clean sheet, terus 10 pertandingan bobol 2 pertandingan bobol 6 gue beli. Gak main lagi semalam. Gue gak mau mengulang kesalahan yang sama nih. Jadi Iheanacho gak gue beli. Gue free hit dulu. Coba-coba dulu, celup-celup dulu. Kalau free hit, ternyata asik nih punya Iheanacho. 3-4 gue beli si Iheanacho nih. Kalau ternyata celup-celup terus gue, gue gagalin Iheanacho juga ya. Kan free hit, hilang lagi Iheanacho-nya. Betul kan? Oh aman jadinya ya. Okay. Aman. Nah, mau lu sampai aman kan? Kalau sampai aman 3-4 lu jual Iheanacho sama gua. Karena dia jadi punya Evan. Oke. Ya paling itu sih dari gua, gengs.
Ya semoga gue juga naik. Actually ya dari game week 32 ini gue sebenarnya udah naik banget nih. Sekarang di live FPL gue sudah ranking 81.000. Jadi udah masuk top 100k lagi dari 111-an ribu. Naik 30k ranking thanks to Wolf and TA especially. Sisanya ya kita lihat deh apakah bisa nembus lagi. Gue sebenarnya targetnya sih sebelum gue bench boost itu di top 50k ya. Jadi harusnya di game week 33 gue bisa masuk top 50k, di 34 di situ gue bench boost, di situlah gue masuk top 30 atau top 20. Cuman ya I don't know nih, kayak makin pesimis sih sekarang sih. Kalau lu Kapten Fernandes, susah banget lu masuk top 50, non? Karena yang nge-push makanya settingan gue Iheanacho ini nih. Ya. Cuman kan jiper ya. Takut banget gue. Oke, itu aja paling dari gue. Next, temen gue nih yang wildcard juga, cuman nasibnya nggak seberuntung gue. Chelsea trust issue. Gini ya, lu punya proyeksi Chelsea buat sampai 34. Ya kan? Gua tuh gak harus ngapa-ngapain sama Chelsea sampai 34. Ini makanya Tony tadi bilang 13 pemain tanpa kiper ya, karena kiper gak mungkin dihitung 2. Kalau gua 13 pemain sama kiper, karena kiper dihitung 2. Mendy kemarin gak main nih. Leno gak main juga nih. No. Ya? No, kipernya mantap. Leno, Mendy gak main nih. Ya, gua gak punya kiper kemarin nih. Ya. Itu aneh banget sih. Lu punya kiper mahal, total itu ada 10 harganya. Tapi 0, hebat banget. Lu mendingan beli Pico Ferrell 1 poin. Keren kan? Ya, Chelsea ini gue proyeksi clean sheet-nya kebagian lah seenggaknya. Iya nggak sih? Ya masa sih gitu kan, dari 32, 33, 34 nggak ada yang kebagian gitu ya. Double Chelsea lagi ya defense-nya. Beneran cuman astaga 2 poin dua-duanya. 34 kebagian Chelsea clean sheet. Cuma milih sama Aspilicueta-nya gak main aja. Kebagian Chelsea-nya mah clean sheet-nya mah. Iya, malah kebagian, kan gak main dua-duanya. Jadi buat gue kayaknya akan gue buang itu Aspi. Kemungkinan gue buang Aspi. Gue beli Feldman. Menarik, karena yang tadi sempat kita bahas ya, Brighton lawan kan? Sheffield. Sheffield juga itu sebenarnya salah satu main reason gue kenapa gue pick double Wolf gitu kan saat lawan Sheffield. That's the moment gitu ya. Woi, dan itu salah satu alasan gua wildcard di 25 tuh 2,5 bulan lalu. Back kelimanya Daniel Burn. Tapi malah kebakaran selama gua punya. Gua jual aja kemarin jadi Regiong. Clean sheet lawan Chelsea si Dan Burn nih. Aduh. Regularnya masih 1 poin sekarang. Regularnya 1 poin. Ya kemungkinan gue beli Feldman karena fixer kedepannya lumayan oke. 3 week aja ya. Gue cuma butuh dia 3 week. Ya doang. Karena back murah juga sebenarnya, jadi lu bisa rotate kan. Sama Dallas gitu kan. Wolf, gitu. Atau nggak usah juga nggak main, lu 3 back juga masih oke gitu ya. Betul. It's good. Jadi ya gue masih santai-santai aja lah. Alright, gue cuma kesel sama Chelsea doang sih. Kapten, ya itu. Gue pilihannya antara Bruno atau Jota kapten. Iheanacho tuh gue jadi invite aja. Gue pengen tahu klausulnya. Kalau Evan kaptenin, gue vicein. Ngeblank dia, gue hasil harusnya gitu. Biar kutukannya misah dulu aja. Yang dia kaptenin gue vicein gitu. Ngerti gak sih? Oh, boleh. Oh iya, namanya kutukan itu tuh gak ada. Adanya nasib sial apa nasib beruntung. Kutukan tuh gak ada. Beda kepercayaan ya. Gak ada kutukan. Next. Last but not least, Zo. Ini squad terciamik. Habis Lacazette kapten double digit. Gimana? Game week 32 sepertinya. Ini kutukan. Baru gue punya Aspi dari lama, hasil dibelilah sama orang-orang ini kan. Blank. Lacazette punya lama, hasil dibelilah sama orang-orang. Blank. Aduh, Zo. Lu sekarang masih berapa ya? 27 poin ya kalau misalnya nggak ada auto sub. Untungnya auto sub tuh kipernya tuh. Si Darlow nggak main, Sanchez-nya 9 poin. Si Aspi juga auto sub jadi target yang lawan City nanti. Aduh. Zo. Lu tadi ngomong gitu, tapi orang lain juga bisa bilang gitu, Zo. Lu dari awal gak mau punya Kane-nya gol, lu beli cedera lawan Everton. Gimana nggak? Itu bisa hasil dulu. Tapi hasil dulu.
Ini mah si Zo beli, orang-orang beli nggak ngasilin blank. Gue belinya kebalik ya. Oke. Lu beli Pereira udah lama kan nggak pernah hasil kan? Iya. Game week ini celup nih gue nih. Game week ini gue beli Pereira nih pakai free hit. Awas ya sampai ke hasil lagi ya. Oke, Zo. Problem lu berarti blank game week. Blanknya premium lagi. Iya, premium semua tiga-tiganya. Blank. Sama injury ya. Jadi ada 4 orang yang sebenarnya nggak bermain jadinya ya. Lacazette itu kan premium juga nggak sih? Iya, premium juga. Blank. 4 Ini premiumnya blank. Ya, anyway, buat mempersiapkan bench boost mau di 34, nggak cuma buat di 33 nanti. Jadi mau buang dulu Sterling, mau masukin Salah. Gua nggak punya Bruno, jadi all out di Liverpool nanti 34 kan Liverpool lawan MU ya. Gue lebih percaya Liverpool menang sih. Bias. Butuh duit buat dari Sterling ke Salah, jadi bakalan out antara Lacazette atau Kane-nya sekalian one week fun banget. Luar biasa. Kane dijadiin one week fun. Zo, lu jual Kane keluar tuh lu harus mikir belinya lagi loh. Atau nggak akan beli lagi? Kan ada wildcard nanti. Oke. Karena Sombong 34. Karena 34 Kane lawan Sheffield. Kalau bisa main. Kalau udah bisa main. Ya, sombong amat. Belum tahu juga sih. Emang kemungkinan besar sih Lacazette juga karena Lacazette bakalan lawan Everton juga. Fixernya memang lebih sulit gitu ya Arsenal juga ya. Ya dan ya nggak sayang juga sih kalau Kane memang. Oke. Kaptennya Watkins, bro. Kaptennya kalau nggak salah mau coba Oli Watkins lawan WBA. Ya siapa tahu. WBA 6 pertandingan terakhir cuma kebobolan 4. Tapi expected goal-nya 9. Oke. Good reason. Oke, kalau begitu. Sepertinya kita jangan lupa ganti vice captain, Zo. Vice lu masih nggak target, Zo. Tahu golin. Kan hoki dia. Sok fun. Ya apa ya udahlah kita tinggal tunggu aja hasil malam ini, kita lihat. Kebanyakan Spurs nggak sih, kan kita udah nentuin ya kemarin 3 tim yang bakal sampai akhir musim lumayan oke fixernya itu apa aja sih? Spurs, Liverpool, West Ham ya. Salah satunya yang diguncang isu kan Spurs, jadi kita lihat malam ini mainnya gimana. Mungkin ada yang berpengaruh sama tim kalian ya. Iya kan, mau jual keputusan Zo juga masih mungkin bisa diganti-ganti malam ini kan. Son atau Ken gue jual nggak ya gitu kan. Iya. Betul. Ya. Pilihlah matang-matang. Jadikan apa ya? Ya lihat aja data dari kita lah. Kita udah kasih yang terbaik. Ya nggak? Oke, kalau begitu. Ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.